Bagaimana seorang anak desa bisa naik ke puncak kekuasaan, mengendalikan salah satu kartel narkoba terbesar di dunia, dan akhirnya menjadi buronan internasional. El Chapo dikenal sebagai salah satu tokoh paling berbahaya dalam sejarah kriminal dunia. El Chapo bukan sekedar nama, ia adalah simbol dari kekuatan gelap yang telah meresap ke dalam banyak lapisan kehidupan global, dari Meksiko hingga Amerika Serikat. Dari perang narkoba hingga hubungan internasional, dampak yang ditinggalkan oleh Joaquin El Chapo Guzman jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Seorang gembong narkoba yang bisa mengendalikan jalur perdagangan obat-obatan terlarang dan membentuk geopolitik secara tersendiri, menciptakan gelombang yang melanda jauh melampaui batas-batas negara. John, balik lagi di cerita sore. Jadi pembahasan kali ini aku mau mengutip video sebelumnya di mana aku ceritain awal mula terbentuknya kartel Sinaloa dan kartel Jalisco. Kemudian aku meriset lagi untuk membahas kehidupan dari si Joaquin Guzman atau El Chapo ini. Awal mula dia kenal dengan barang-barang terlarang ini. Jadi yuk kita mulai di cerita sore. John, subscribe dulu John. Let's go. Jadi di pegunungan Sierra Madre, Sinaloa, kena kabut pagi menutupi lembah-lembah sempit dan sungai-sungai berkelok seperti ular, lahirlah sebuah cerita yang kelak akan menggetarkan dunia Meksiko. Di tanah ini, kemiskinan dan kekerasan adalah teman sehari-hari, dan ladang ganja tumbuh di antara ladang jagung. Dari sinilah muncul legenda atau mungkin monster yang akan dikenal sebagai Joaquin El Chapo Guzman. Orang-orang di desa Badiraguato jarang meninggalkan rumah mereka tanpa senjata. Jadi di sana tuh hukum bukanlah polisi atau pengadilan John, tetapi kekuatan dan reputasi di antara bukit-bukit dan jalan setapak yang berdebu. Anak laki-laki yang kecil untuk bertahan hidup, kecerdikan bisa sama pentingnya dengan keberanian. Nama lengkap Joaquin Archibaldo Guzman Loera. Lahir pada 4 April 1957 di La Tuna, Meksiko, sebuah komunitas terpencil di Badiraguato, Sinaloa. Ayahnya seorang petani miskin yang juga terlibat dalam penyelundupan kecil yang disebut kontrabandista, sebuah aktivitas yang secara diam-diam menjadi mata pencarian banyak orang, ya kan, banyak keluarga. Jadi hidup di sini itu sangat keras John. Keluarga Guzman termasuk yang hidup secara pas-pasan dan setiap hari adalah perjuangan melawan kemiskinan. Dan sejak kecil El Chapo terbiasa dengan kekerasan. Ia melihat ayah dan kerabatnya membawa senjata, menjaga ladang ganja, dan menghadapi rival-rivalnya yang lokal yang bisa muncul kapan saja. Di tengah ketidakpastian, ia belajar cara mengamati, menyusun strategi, dan memanfaatkan situasi. Dan saat remaja, si El Chapo ini sudah mulai menjual barang tersebut yang dikenal sebagai marijuana untuk membantu keluarganya. Dari pekerjaan kecil ini, bibit-bibit ambisi dan ketegasan mulai tumbuh dalam dirinya si El Chapo. Tanpa El Chapo sadari, langkahnya telah menuju ke dunia kriminal yang lebih besar. Pada akhir 1070-an, Sinaloa bukan lagi hanya ladang ganja dan desa terpencil, ya kan, dan wilayah ini menjadi jalur penting bagi perdagangan narkoba yang semakin mengglobal ya saat itu. Dan Joaquin yang dikenal dengan panggilan El Chapo karena tubuhnya yang kecil tapi sangat lincah. Jadi gitu John, kenapa Joaquin ini dijuluki El Chapo, karena dia itu orang yang pendek tapi lincah gitu ya. Kemudian El Chapo bergabung dengan jaringan lokal yang menyelundupkan ganja dan heroin ke kota-kota besar. Di sini ia bertemu dengan Pedro Aviles Perez, seorang pionir perdagangan narkoba modern di Meksiko pada saat itu. Nah, jadi si Pedro ini merupakan seorang seperti mentor gitu ya John, yang mengajari si El Chapo cara-cara berbisnis barang narkoba ini. Pedro adalah mentor pertamanya yang mengenalkan El Chapo pada dunia di mana keberanian, kecerdikan, dan kejamnya hukum jalanan menjadi kunci bertahan hidup. Dan singkat cerita, setelah Aviles terbunuh pada akhir 1980-an, Joaquin masuk ke jaringan Miguel Angel Felix Gallardo,
yang dikenal sebagai El Padrino, Raja Kartel Guadalajara. Dan di bawah Felix, tugas El Chapo ini sangat sederhana pada saat itu, tapi sangat-sangat beresiko, memastikan konvoi narkoboy melintasi pegunungan dan sungai tanpa terdeteksi aparat. Tetapi di balik tugas sederhana itu, El Chapo menunjukkan bakat yang sangat luar biasa. Ia mampu membaca peta politik, membangun loyalitas, dan mengintimidasi lawan. Pada saat itu, dunia mulai mengenal sosok yang kelak akan menjadi penguasa kartel paling terkenal di negara Meksiko. Dan akhir 1980-an menjadi titik balik bagi dunia narkoboy di negara Meksiko. Miguel Angel Felix Gallardo, sang El Padrino, ditangkap oleh pemerintah Meksiko, meninggalkan kekosongan kekuasaan yang segera memicu keributan di wilayah tersebut. Jaringan besar yang dikenal sebagai Guadalajara Cartel mulai terpecah, dan mantan anak buah dari si Felix ini membentuk kartel-kartel baru, di mana di tengah kekacauan ini El Chapo membuktikan kemampuannya dengan kecerdasan dan kekejaman yang terukur. Ia mendirikan Sinaloa Cartel, kemudian mengambil alih jalur barat Meksiko yang strategis untuk perdagangan narkoboy ke Amerika Serikat dari kota-kota kecil hingga pelabuhan tersembunyi Pacific Coast. Kartel ini tumbuh sangat cepat. Persaingan dengan kartel-kartel rival, terutama di Tijuana, Juarez, dan Preta Naiva, menjadi sangat-sangat brutal. Darah mengalir di jalanan, dan reputasi Sinaloa Cartel sebagai organisasi yang efisien namun kejam semakin menguat. El Chapo mulai dikenal bukan hanya karena licik, tapi juga karena kemampuannya untuk bertahan di dunia yang penuh pengkhianatan dan kekerasan. El Chapo bukan sekedar pemimpin, ia inovator. Sementara banyak kartel mengandalkan korupsi dan kekerasan, yang menciptakan sistem logistik modern yang membuat Sinaloa Cartel nyaris tidak pernah tersentuh. Salah satu strategi paling legendaris adalah pembangunan terowongan rahasia di bawah perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Terowongan ini panjangnya bisa mencapai ratusan meter, lengkap dengan ventilasi dan jalur transportasi untuk truk kecil, dan dari sinilah kokain, heroin, dan metamfetamine diselundupkan ke Los Angeles, Chicago, dan bahkan ke Kanada. Selain itu, El Chapo yang sangat pintar memanfaatkan korupsi, polisi, pejabat lokal, hingga anggota militer kerap dibayar atau diintimidasi. Ia membangun jaringan loyalitas yang sangat rumit, sehingga para pengikutnya merasa terikat secara personal. Dengan cara ini, Sinaloa Cartel tidak hanya menjadi kartel paling kuat di negara Meksiko, tetapi juga dikenal sebagai The Federation, sebuah organisasi terstruktur dengan hampir semua aspek perdagangan narkoboy modern. Kekuasaannya tidak membuat tak tersentuh. Pada tahun 1993, El Chapo ditangkap di Guatemala atas tuntutan perdagangan narkoboy internasional dan diekstradisi ke Meksiko. Ia dijebloskan ke penjara Puente Grande, Jalisco, yang dianggap paling aman pada masanya. Namun penjara itu bukanlah akhir dari cerita si El Chapo ini. Di balik jeruji besi, El Chapo tetap mengendalikan kartel-kartelnya. Ia memanfaatkan jaringan sipir, pejabat, dan kontak loyal untuk membangun rencana pelarian. Jadi si El Chapo ini udah benar-benar mempunyai kekuasaan sepenuhnya di perdagangan ini. Sampai dia di dalam penjara pun masih bisa untuk beroperasi. Dan pada Januari 2001, legenda itu terwujud. Dengan panduan luar biasa dari dalam penjara, termasuk keranjang cucian yang tampak biasa, El Chapo melarikan diri dari Puente Grande, dan berita kaburnya membuat dunia kaget. Ia tidak hanya bebas, tapi juga menguatkan reputasinya sebagai sosok El Fantasma de Puente Grande, yang artinya hantu dari Puente Grande, yang bisa menaklukkan bahkan sistem yang paling ketat pun bisa dijebol oleh El Chapo. Kebebasan yang diperoleh oleh El Chapo bukan sekedar kesempatan, tapi panggung untuk membangun kembali kekuasaannya. Setelah kabur dari Puente Grande, ia kembali ke Sinaloa dengan tekad untuk merebut kembali kontrol atas wilayah perdagangan narkoba tersebut. Namun pada saat itu dunia telah berubah.
Los Zetas, kartel yang dikenal brutal, dan Bretan Laiva, kartel mantan sekutu yang kini menjadi rivalnya, telah mengambil alih sebagian wilayah strategis. Pertempuran untuk kekuasaan berlangsung tanpa ampun. Jalanan dipenuhi darah, ribuan nyawa melayang. Tidak hanya para anggota kartel, tapi juga warga sipil pun ikut terkena dari dampak perang tersebut. Dan di balik kekejaman itu, El Chapo menunjukkan strategi yang membuatnya yang sangat berbeda, bukan hanya mengandalkan kekerasan, tapi juga diplomasi yang sangat licik. Ia membentuk aliansi sementara, menaklukkan lawan satu persatu, dan menguasai rute perdagangan, utama ke Amerika Serikat. Sinaloa Kartel kembali menjadi kekuatan yang ditakuti, kini lebih modern, terstruktur, dan siap menghadapi persaingan global. Jadi si El Chapo ini langsung memberikan gebrakan kepada rival-rival kartelnya ini, di mana El Chapo ini ingin menunjukkan bahwa dialah yang paling berkuasa di negara tersebut. Nah, jadi John, kesuksesan El Chapo menarik perhatian dunia internasional. DEA atau kepanjangan dari Drug Enforcement Administration dan aparat Meksiko melancarkan operasi yang sangat besar-besaran untuk menangkap si El Chapo ini. Operasi ini melibatkan intelijen canggih, penyamaran dan koordinasi antar negara. Dan pada 22 Februari 2014, operasi itu membuahkan hasil. Di Mazatlan, Sinaloa, El Chapo ditangkap tanpa perlawanan berarti. Dunia menyaksikan berita penangkapan ini dengan campuran kagum dan terkejut. Seorang legenda kriminal hidup-hidup di tangan aparat. Tapi John, meski ditahan di penjara Altiplano, Meksiko, kenyamanan itu hanya sementara. El Chapo telah membuktikan satu hal, tidak ada penjara yang terlalu aman bagi sosok yang memiliki jaringan loyalis dan rencana yang sangat matang. Tenangan itu benar-benar terguncang pada Juli 2015 dengan perencanaan yang rapi. El Chapo melarikan diri melalui terowongan sepanjang 1,5 km lengkap dengan sepeda motor di rel bawah tanah. Terowongan itu berakhir di rumah kosong di luar kompleks penjara Altiplano. Dunia kembali lagi tercengang, tidak ada yang bisa menahan El Chapo ini. Dan pelarian itu menjadi simbol kecerdikan dan keberanian si El Chapo, sekaligus aib besar bagi aparat Meksiko. Selama berbulan-bulan, ia bersembunyi, bergerak dari satu lokasi rahasia ke lokasi yang lain, menghindari pemburuan internasional, dan akhirnya pada 8 Januari 2016, setelah informasinya bocor dari wawancara rahasia dengan Sean Penn yang dilakukan El Chapo di Los Mochis, dan lokasinya terlacak, marinir Meksiko menyerbu rumah itu, dan legenda itu ditangkap kembali hidup-hidup. Dunia menyaksikan momen ini dengan campuran kekaguman dan ketakutan. El Chapo yang dikenal seperti hantu dari Sinaloa akhirnya berada di tangan hukum dan setidaknya untuk sementara waktu. Jadi John, Joaquin El Chapo Guzman bukan sekedar nama, ia adalah simbol paradoks negara Meksiko. Kemiskinan yang memicu ambisi, korupsi yang memperkuat kekuasaan, dan kekerasan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. El Chapo ditangkap, tapi bayangan kekuasaannya tetap hidup di lembah Sinaloa. Dikenal sebagai legenda, cerita rakyat, dan tragedi manusia bercampur menjadi satu yang mengingatkan dunia bahwa di dunia kriminal, batas antara pahlawan dan penjahat seringkali sangat samar. Dan episode berikutnya, John akan mengisahkan ekstradisi ke Amerika Serikat dan persidangan dan hukuman seumur hidup, menutup bab terakhir dari perjalanan hidup salah satu kartel terkuat di dunia. Jadi seperti itu ya John, nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya di Cerita Sore.